Nah, tapi ada orang yang bilang, orang yang nggak percaya sama dukun itu sama saja nggak percaya sama agama dan syahadatnya nanti batal. Nah, tapi mengingkari kesaktian dukun yang memang kesaktiannya itu kan tidak terlihat ya, itu bukan dikategorikan sebagai mengingkari perkara gaib. Tapi kalau kita nggak percaya dengan kesaktian dukun tadi itu, justru ini adalah cara kita berusaha untuk tidak terjerumus pada dosa besar. Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bincang Syariah? Semoga Anda selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, belakangan kita nonton mungkin di video ataupun viral di media sosial lainnya, di YouTube, di Twitter, atau di TikTok, perseteruan antara pesulap merah dan dukun-dukun se-Indonesia. Apalagi dukun-dukun se-Indonesia ini sudah di-backingi sama ahli hukum, sama pengacara. Nah, terlepas dari itu, sahabat Bincang Syariah, mempelajari ilmu perdukunan atau sihir itu banyak ulama yang tidak membolehkan. Misalnya Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali dalam kitab Al-Bughni, kemudian Imam Ibnu Abidin dalam kitab Ar-Raddul Mukhtar, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Mereka mengharamkan mempelajari ilmu sihir. Nah, mempelajarinya aja nggak boleh, apalagi sampai mengamalkan ilmu sihir atau meminta orang lain untuk menyihir, menyakiti orang lain untuk menghancurkan karir atau menghancurkan rumah tangga orang lain. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mempelajari sihir untuk kepentingan mengobati atau menangkal sihir yang dikirim oleh dukun-dukun jahat, yang mana dukun jahat ini demi mendapatkan uang. Nah, kategori mempelajari ilmu sihir untuk menangkal sihir itu sendiri dan untuk menolong orang lain itu menurut sebagian ulama diperbolehkan. Nah, tapi ada orang yang bilang, orang yang nggak percaya sama dukun itu sama saja nggak percaya sama agama dan syahadatnya nanti batal. Artinya kalau syahadatnya batal, dia termasuk yang nggak percaya sama dukun nih, kata yang lagi viral di medsos, ini bisa murtad gitu. Nggak percaya dukun sama dengan tidak percaya agama. Ya iyalah, kalau orang bodoh pasti analoginya miring. Kenapa saya tegaskan di sini nggak percaya dukun, nggak percaya agama? Karena dukun itu bagian daripada agama, khususnya agama Islam. Jadi orang yang nggak percaya dukun batal syahadatnya justru. Nah, tentu pernyataan kayak gini nih keliru banget gitu. Ada orang yang bilang kalau nggak percaya sama dukun itu bisa batal syahadatnya alias murtad. Kenapa keliru? Pertama, nah, belajar ilmu perdukunan atau sihir aja banyak ulama yang nggak ngebolehin. Kok bilang nggak percaya dukun bisa murtad? Nah, itu kan suatu pernyataan yang ngawur, nggak mendasar. Kedua, kalau kita percaya bahwa dukun itu mempunyai kesaktian untuk menyakiti atau menyembuhkan orang lain, ini adalah pemahaman atau akidah yang berbahaya. Ini bisa jatuh pada kekufuran menurut agama Islam. Apalagi Nabi pernah ngingetin ke kita semua orang Islam ini, jangan bermain-main dengan sihir, karena bermain-main dengan sihir itu termasuk dosa besar yang dapat merusak semua amal baik kita yang sudah pernah kita lakukan.
Nah, dalam hadis diantaranya misalnya riwayat Imam Al-Bukhari, sihir itu termasuk al-mubiqat, dosa besar yang dapat menghancurkan atau menghapus amal-amal baik yang sudah pernah kita lakukan. Nah, belum lagi Nabi Muhammad SAW juga pernah ngingetin kita umat Islam buat jangan deket-deket sama dukun. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, orang yang mendatangi dan mempercayai ramalan dukun itu sholatnya, pahalanya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Jadi orang yang sholat 5 waktu tapi dia percaya sama dukun dan datang ke dukun, itu sia-sia sholatnya gitu. Sholatnya sah tapi nggak dapat pahala apa-apa. Ya udah kalau gitu nggak usah sholat aja Ustadz. Ya dosa berarti gitu. Berarti nggak ngerjain sholat 5 waktu. Kalau yang tadi yang sholat itu nggak diterima, apalagi nggak sholat, tentu akan mendapatkan dosa. Nah, kemudian alasan ketiga kenapa pernyataan tadi itu ngawur, jadi orang yang nggak percaya dukun syahadatnya ditolak. Nah, dalam surat Al-Baqarah memang ada ciri-ciri orang yang beriman, yaitu diantaranya adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada hal yang gaib gitu. Nah, gaib itu apa? Misalnya mengimani adanya Allah, yang mana Allah kan secara kasat mata tidak terlihat, malaikat-malaikat Allah, surga, neraka, dan nikmat dan azab kubur yang kita juga belum tahu seperti apa faktanya, seperti apa alam itu yang kita tidak tahu hakikatnya. Nah, tapi mengingkari kesaktian dukun yang memang kesaktiannya itu kan tidak terlihat ya, itu bukan dikategorikan sebagai mengingkari perkara gaib, karena kesaktian dukun ini bukan hal yang gaib, bukan hal termasuk yang bil ghaib yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Tapi kalau kita nggak percaya dengan kesaktian dukun tadi itu, justru ini adalah cara kita berusaha untuk tidak terjerumus pada dosa besar. Nah, itu tadi sahabat Bincang Syariah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.